warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sebelah sini sepertinya lagi puasa. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para asatiz, tokoh-tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Muhammad Rahman SE ST. Yang saya hormati juga beliau adalah anggota DPD RI. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf. Maaf Ustadznya ketinggalan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Kecamatan Kumai Hulu Hilir, Hulu, Kecamatan Hulu, Kecamatan Kumai Hulu, Kumai saja ya. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Polsek. Yang saya hormati Bapak Direktur PDAM. Yang saya hormati, ini maaf tidak urut ya, yang saya hormati Bapak Lurah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Jami' Darul Wusta, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita sama-sama membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang ulun hormati, ulun mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan Wuhan Pian berataan di sini yang memberikan kesempatan kepada ulun untuk menyampaikan sesuatu yang sedikit yang ada pada ulun. Ulun merasa bahwasanya ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa bagi ulun sendiri. Pertama dan yang kedua kalinya ke Kumai ini. Yang pertama kemarin pada bulan yang lalu itu jika dalam bahasa Banjarnya itu hanya bakadip mata aja. Pahamlah bonten bakadip mata. Nah, Mbak pas sampai membuka sudah ada lagi di Kumai. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini ulun bisa duduk di hadapan Wuhan Pian berataan di sini untuk menyampaikan sesuatu yang ada sedikit pada ulun. Alhamdulillah. Maka ini adalah merupakan kehormatan tersendiri bagi ulun sendiri. Maka mudah-mudahan apa yang bisa ulun sampaikan, apa yang bisa ulun ucapkan di sini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ulun hormati, tadi pagi saya sampai ke Kota Pangkalan Bun. Sebenarnya Pak Haji Rahman ini pengen udah mau pesankan tiket pesawat. Kata saya enggak lah, saya pengen menikmati perjalanan mengikuti bis. Ya udahlah kata beliau, terserah Ustadz saja. Ya udah, memang saya pengen naik bis Pak, kata saya kan. Sampai di terminal saya melihat kok banyak orang tuh Pak Haji, banyak orang tadi. Nah, pas saya turun dari bis,
Ada yang ibu-ibunya juga, wah kata saya ini mantap sekali Pak Haji Rahman ini, kok membawa pasukan untuk menyambut saya, luar biasa saya bilang. Tapi pada saat itu saya tidak merasa siap untuk disambut seperti itu, karena kostum yang saya pakai kostum baju kaos seperti itu. Wah kata saya ini betul-betul banget Pak Haji Rahman ini. Pas saya mau hampir dekat ke sini, ternyata jamaah yang lewat, yang ada tadi lewat pada dari saya Pak Haji. Kata saya, bukan saya yang diterima, ternyata orang lain. Gitu ceritanya. Ini namanya ustadznya ustadz kegeeran. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata jamaah tadi adalah mungkin keluarganya sudah lama tidak bertemu, begitu. Maka saya juga datang pada malam hari ini, ibarat kata saya melamar, maka mohon saya diterima dengan terbuka. Saya datang ke sini adalah hanya sebagai seorang keluarga yang ingin bersilaturahmi dengan semua keluarga yang ada di sini. Saya mendengar kata kumai ini tahun 1997. Bayangkan berapa tahun tuh? Berapa tahun, Deng? 1997. Mendengar kata kumai itu membuat kerinduan semakin dalam sampai pada malam hari ini alhamdulillah saya berada di Kumai. Nah, saya pernah mendengar kata kumai itu sejak tahun 1997. Saya pengen sekali datang ke sini. Karena apa Bapak Ibu? Saya pernah membaca sebuah tulisan tentang kumai. Kemudian dikuatkan lagi, ada sebuah penelitian disertasi namanya Sulaiman, Dr. Sulaiman Al-Kumai. Sudah mendengarlah kira-kira? Adalah kenal kira-kira Dr. Sulaiman Al-Kumai? Adalah. Nah orang sini kalau nah itu ulun dapat masalah kata kumai ini. Ujar beliau, kumai ini adalah beberapa versi asal-asal nama kumai. Ada yang namanya berasal dari kata kumai, katanya itu adalah orang bahasa orang Bugis kalau tidak salah. Kumai itu adalah kembali kepada pangkuan ibunda, kembali kepada kerinduan semula. Katanya di situ ditulis, siapa yang minum banyak kumai maka akan kembali dan sangat merindukan kumai. Ujar ulun belum minum banyak kumai sudah rindu dengan kumai. Yang kedua di situ ada mengatakan kumai itu adalah berasal dari nama sebuah pohon. Bujurlah kira-kira. Pohon yang bernama pohon kumai, yang rasanya pahit. Nah mungkin itulah nama asal usul kata kumai. Ujar dalam tulisan itu. Nah ulun kada buat kisah inilah pina musti ulun ni berkisah kayak tahu padahal bukan pian yang orang aslinya. Ulun ini hanya menyampaikan itulah pengalaman ulun berkaitan dengan kata kumai itu tadi. Nah tetapi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Ulun tertarik ada sebuah nama yang pembangun kumai ini. Di dalam tulisan itu disebutkan kumai ini dibuka oleh seorang Habib yang bernama Habib Usman. Nah buan pian mungkin biasa mendengar, tapi ulun sangat luar biasa mendengar itu. Walaupun ulun belum sempat berziarah ke makam beliau, tapi perasaan hati ulun itu ulun sudah menyatakan diri mohon izin dan buan pian bib. Mohon izin ulun menyampaikan sesuatu yang ada sedikit di sini. Sesuatu yang ada sedikit di dalam kepala dan hati ulun sampaikan pada malam hari ini. Ujar Sidin, silahkan dengai. Ujar Sidin, itu ujar ulun. Ada satu yang sangat menarik bagi ulun dalam sebuah cerita tentang Habib Usman ini. Ulun maaf berkisah sedikit lah. Ada satu, bahwa beliau adalah sebagai membuka kampung Kumai ini. Beliau mempertahankan Kumai ini dari serangan, dari jajahan orang yang kalau tidak salah itu pada saat itu adalah tentara Lanun. Tentara Lanun ini adalah orang non-muslim yang ingin menghancurkan Islam dan menghabiskan orang Kumai. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian,
Dalam Al-Quran telah disebutkan, walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah, itu kalau kita pernah belajar ilmu nahwu, walan tarda, tidak akan pernah orang Yahudi ataupun Nasrani ridha terhadap orang Islam sampai betul-betul orang Islam itu mengikuti agama mereka. Oleh karena itu, itulah spirit bagi diri ulun. Ternyata Habib Utsman ini betul-betul berjuang mempertahankan Kumai dan menjadikan Kumai ini adalah sebagai orang-orang yang mayoritasnya adalah masyarakat muslim. Alhamdulillah. Jaka pian lah, jaka kada Habib Utsman itu kira-kira bisa kada yang ading-ading ini ya, kalau yang ngerti kalambu ini bisa saya kada ada. Ujur kada? Kita pun tidak ada, bahkan mungkin saya sendiri juga tidak mungkin datang ke sini. Karena apa? Karena kata Kumai itu hilang. Orang-orang muslim itu mungkin sudah tidak ada di sini. Tetapi berkat perjuangan beliau, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di sini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan kita melupakan sejarah. Sejarah dari mana asal kita, apa keberadaan kita, apa yang dilakukan oleh orang-orang pendahulu kita, kita ambil jadikan pelajaran untuk kehidupan kita saat ini. Satu hal yang ulun teringat dalam sebuah cerita tentang Habib Utsman ini, ketika beliau melawan tentara Lanun. Tentara Lanun ini ingin menyerang Kumai. Lalu kata beliau dengan istrinya, adindaku sayang. Mbak adindaku sayang rupanya pada waktu itu bahasanya. Hakun gak ke bahasa Banjar lah, bahasa Banjar. Tapi kalau bahasa Indonesianya kayak ini nah. Adindaku sayang, siapkah engkau mengasuh Maryam ini supaya bisa kau tembakkan ke tentara Lanun? Mengasuh Maryam, Bu. Halo, Bu. Ini mengasuh Maryam. Maryam tahu lah benpian Maryam. Lain Maryam Jamilah di Ganda itu lain. Ini Maryam. Nah, gua kenal Maryam. Ya kalau besar lah. Maryam bahasa Indonesianya. Ujar Habib Utsman ini, sanggupkah engkau dek mengasuh Maryam ini supaya bisa kutembakkan pelurunya sampai ke tentara Lanun di sana? Apa ujar si bini Sidin? Kakandaku sayang, apapun yang engkau minta ulun siap kakanda ai. Kayah ujar ulun. Ini betapa harmonisnya kata-kata yang diucapkan oleh si istri ini tadi. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini? Ternyata hubungan suami istri, hubungan rumah tangga dalam keluarga, sehingga Habib Utsman bisa menghancurkan tentara Lanun ini tadi. Karena ada apa? Karena adanya kerjasama dalam rumah tangga itu tadi. Nah, imbah dibayangkan, ulun kadang kawang bayangkan itu tuh, Maryam diasuh, amun imbah blak disulut apinya, kira-kira Maryam itu terbang. Iya kalau lah, bujur kada? Terbang belum? Ini si istri siap menyandang seperti itu. Bayangkan betapa beratnya yang dipikul oleh si istri itu tadi. Nah, imbah ditembakkan, tuh tembakan, nyut. Ini jar kisah tuh kayak itu bang. Nyut, masuk ke dalam sungai, nyut, mencungol pulang. Belum sampai lagi jar. Masuk pulang ke dalam, nyut, bau karena perahunya tentara Lanun yang sekarang ujar dalam cerita itu tadi disebut dengan di muara Sungai Buaya atau disebut dengan Sungai Sekonyer. Hari ini ujar bujur kata, ulun kada tahu. Ini membaca kisah aja tuh nah. Bahwasanya kalau sungai lagi surut maka kelihatan tiang perahunya tentara Lanun itu tadi. Iyalah, Bu. Nah, berarti kada salah berarti kisah itu.
Nah, sebelum sampai ke Pangkalan Bun, sebelum sampai ke Kumai, ulun mempelajari cerita tentang Kumai ini yang begitu menarik dalam hati ulun. Apa yang ingin disampaikan di sini? Bahwa dalam rumah tangga ini adalah tentunya untuk membangun supaya negara kita ini kuat, membangun supaya umat muslim ini bisa hebat, membangun supaya kita ini bisa berkualitas, maka tentunya harus diawalkan dari rumah tangga. Habib Utsman berhasil menyerang, melawan, menghancurkan penjajah itu tadi karena adanya kerjasama antara suami dan istri. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa khairun nisa idza nazarta ilaiha sarratska, sebaik-baik istri, sebaik-baik perempuan, jika engkau pandang dia bisa mendatangkan rasa nyaman di matamu. Halo, Bu? Juga ada disebutkan dalam sebuah pepatah, disebutkan min husnil khuluqi salasatun, di antara sebaik-baik akhlak itu adalah ada 3. Yang pertama talaqatul wajhi, yang pertama adalah manis muha. Lain bahasa Banjar manis muha, nah itu lain. Manis muha. Siapa itu? Baik suami ataupun istri harus melihat, memperlihatkan tentang manis muha ini kepada pasangannya. Ini kada muha yang ditampilkan kayak muha Israel. Bertamu lawan abahnya. Nah, abahnya datang pagawi, habis datang iwak, mencari iwak, datang sambil berpupur basah, berbaju daster pulang. Nah, hujasin buhapak pulang. Jangankan disuguhi minuman, jangankan disuguhi makanan, tapi ketika suami datang, nah moha batu tunggu sudah di muka lawang. Maandak muha kayak muha apa? Hendak maigut, ujar bahasa Banjar. Jaka igut nyaman, ini igut sakit. Nah, bagaimana kita bisa membangun rumah tangga dengan baik? Bagaimana bisa rumah tangga kita menjadi harmonis, membangun Indonesia ini menjadi baik, kalau rumah tangga kita tidak bisa kita jaga dengan baik ini tadi? Selalu bermanis muha. Apapun kejadian dalam hidup kita, apapun dalam rumah tangga yang terjadi, maka harus kita tampilkan, harus kita perlihatkan bahwasanya kita ini saling mencintai sesama keluarga. Itu pesan dari Habib Utsman yang ulun baca dalam sebuah cerita itu tadi. Ibu-ibu, Bu, amun buan pian tuh nah hendak apa-apa meminta ke dalam laki, minta ke dalam laki. Ulun itu pernah Paji Ustadz ditanya orang, Ustadz, suami saya itu pamalar. Ulun hendak minta tukarakan baju, kan ditukarakannya. Ulun hendak minta tukarakan kalung, kan ditukarakannya. Oh ulun berapa gram pian hendak tukar, minta tukarakan kalung tadi. Sakilo guru ya pantas saya. Jangankan laki pian, ulun ini kan dah sanggup minta sakilo. Nah, jadi kehidupan rumah tangga kita ini harus saling paham memahami antara satu dengan yang lain. Lihat kondisi suami, lihat kondisi istri, bagaimana kepenghasilan suami, bagaimana penghasilan istri, harus kita pahami supaya rumah tangga kita berjalan dengan baik. Amun laki ini nah seumur hidup sudah 30 tahun menikah, kada juga menukar-nukarakan gasan kita, bun utas kadada,
galang kadada. Ujar ulun suah orang betakon pian menhendak minta tukarakan kadosa beucap kayak papang Ustad jar pian andaki galang karet jagin di tangan pian. Kayak itu kau Ustad pian andaki galang karet dia di tangan pian. Imbah itu apa Ustad? Tampaikan nabahnya. Tampaikan nabahnya. Imbah ditampaikan nabahnya kayak Ustad, ya dia makan dia dulu. Ayo ulun praktekkan Ustad lah, ayo sampai esoknya menelepon menangis. Ulun pikir si ibu-ibu ini tadi menangis karena senang hatinya kada pian ini Ustad taib. Ulun apanya ujar abahnya pas haja ikan begalang karet tuh jar. Nah atas salah pulang jar ulun mano akan orang nih. Nah jadi persoalan dalam rumah tangga ini tadi, apapun yang terjadi, bagaimanapun komunikasi dalam rumah tangga harus ada kerjasama antara suami dan istri. Bagi si istri berkewajiban untuk taat kepada suami. Idza amartaha ata'atka. Apabila engkau suruh si istri ini tadi, dia bisa mentaati apa yang kau perintahkan. Wa idza ghibta anha, apabila engkau tidak ada di sisinya, hafizatka an malika wa nafsiha. Dia bisa menjaga dirinya, dia bisa menjaga hartamu, dia bisa menjaga kehormatanmu dengan cara menjaga dirinya. Nah, hari ini ibu-ibu, ulun yakin mungkin di sini kadada, tapi di tempat yang lain di entah berantah sana banyak hal-hal yang terjadi. Hari ini zamannya sosmed, sosial media. Nah, imbah bakalahi lan abahnya, imbah bakalahi dengan suami langsung ada update status. Malam terasa sepi, terasa pahit dunia ini. Dipadahkan ke orang, dikirim makan ke tempat yang lain. Lalu kata orang yang membaca, sabar yang ya. Gitu. Ada juga ketika dia sendiri dalam rumah. Saya sering, karena saya ini adalah orang yang suka juga membaca sosmed gitu. Makanya saya tahu malam-malam dingin begini nggak ada teman, terasa sepi, enaknya gimana ya? Binian itu binian yang berucap itu bu. Kalau misalnya itu adalah seorang yang masih bujangan, mungkin bisa jadi bisa diterima. Tapi kalau itu diucapkan oleh seorang istri, di mana letak harga diri suaminya? Jangan pernah berkeluh kesah di sosmed. Jangan pernah mengutarakan aib kita di sosmed, karena tidak ada yang membantu kita kecuali orang lain mertawakan kita. Itu aja. Bejar lah bu. Nah, berarti bujur aja berarti. Amun bujur itu berarti ada juga di sini berarti. Ini Pak Haji Yusuf ini salah satu hikmah dari apa tadi tuh, hikmah dari Isra Mi'raj ini nah. Amun kalau kita itu sendirian di rumah, bilang menyatakan bahwasanya kita ini lagi sendiri, enaknya lagi gimana, bujur nah antara dua. Amun yang membaca tuh perampok itu pas benar jaran. Ini rumah lagi kosong. Nah, amun itu adalah kawan prianya, pas benar abahnya kadada. Ya kalau bapadah bawa seorangan di rumah tuh nah, bapadah benar. Makanya bapak-bapak hati-hati itu nah, lihati. Nah ini persoalan yang kita hadapi hari ini bu. Dari faktor masalah kerjasama, dari faktor masalah berkomunikasi dalam rumah tangga, dari faktor apapun, maka harus kita kembalikan kepada fitrah bahwasanya kita ini adalah rumah tangga yang harus saling menjaga satu sama yang lain. Nah itu
terkait dengan persoalan pesan dari Habib Utsman. Jangan kita lupakan sejarah. Yang kedua yang hendak ulun sampaikan, ini ulun melihat pina menguap, bila menguap ada seikung berdua bertiga ampih ulun. Nggaknya terpaksa menahani kuap ya Allah. Setengah jam sudah ulun berpandir. Insya Allah setengah jam berikutnya ada satu juga pesan yang ulun baca di cerita tentang Habib Utsman. Siapa beliau? Beliau adalah penganut agama yang sangat kuat. Itu harus kita ingat. Beliau adalah seorang pembuka Islam di sini. Beliau adalah penyuruh pendakwah Islam di sini. Tentunya ideologi mazhab yang beliau pakai adalah mazhab Syafi'iyah. Halo Bu. Nah, hari ini Bu, sosial media kita ini luar biasa. Apapun yang Ibu baca, apapun yang Bapak Ibu lihat di YouTube dan sebagainya, ada semuanya. Yang penting ada kuota di internet, kuota. Ulun salah terus menyambat kuota kayak itu nah. Yang penting ada paket internetnya, apapun bisa dilihat di internet itu. Nah, ini terkait dengan ideologi. Terkait dengan ideologi. Tahu lah ideologi, apa itu ideologi? Tetangga kita sebelah tuh kah? Ideologi itu paham keagamaan, paham keberagamaan kita ini harus kita jaga. Ulun kemana-mana selalu menyampaikan persoalan ini, karena ini sangat penting kita perkuat, karena ini sangat penting kita sampaikan dalam kehidupan kita. Hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, banyak praktek keberagamaan yang ada di sekitar-sekitar kita, terutama di kota-kota besar, itu sudah macam-macam terlihat. Nah, ini kaitannya dengan persoalan ini, apalagi anak-anak muda kita ini. Amun buan pian-pian yang sudah kira-kira sudah berusia mungkin sudah selamat. Tetapi kalau anak-anak muda kita ini, kasihan mereka, karena mereka akan tercampur macam-macam paham dalam pemikiran mereka. Ini disebut dengan ghazwul fikri, perang pemikiran pada saat ini. Dahulu orang menyerang Islam itu dengan berbagai macam cara tidak bisa dilakukan. Dahulu orang menyerang Islam secara fisik tidak bisa dikalahkan, karena orang Islam selalu bersatu. Tapi hari ini orang akan menyerang Islam dari dalam, menyuruh kita semua ada di sini saling berkelahi satu sama lain. Betul nggak Bu? Anda nggak terasa seperti itu? Anda nggak terasa seperti itu di sini? Berkelahi sesama orang Islam, bahkan gara-gara berbeda fikih, gara-gara berbeda tata cara beribadah kepada Allah, ada yang sampai saling mengkafirkan antara satu sama yang lain. Nah, inilah salah satu kaitannya dengan pesan yang ulun baca dalam Habib Utsman itu. Beliau mendakwahkan Islam secara bijak, bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi asan. Beliau adalah mengajak orang dengan bijak, namun kalau ada perdebatan, wajadilhum billati hi asan, berdebatlah dengan tata cara yang baik. Hari ini orang salat kan supaya betul-betul kita itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya juga harus didukung dengan tata cara peribadatan yang baik. Tata cara peribadatan yang baik tentunya juga harus dilihat dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban sebelumnya. Syarat sahnya salat itu adalah wudu. Berarti kita harus pelajari tata cara berwudu dengan baik. Betul enggak? Kemudian sholatnya juga
kita perlihatkan juga bahwa sholat yang diajarkan oleh guru-guru ulama-ulama kita itu adalah sama seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita dahulu. Bukan kita terpengaruh dengan apa yang ada di sosial media saat ini. Ini khususnya ulun kada menceramahi Buan Pian sebenarnya, tapi adik-adik milenial ini. Dan bagi Buan Pian punya anak, maka lihat tata cara praktek beribadah anak kita itu seperti apa. Nah, dari wudhunya kita lihat, Bu, wudhu anak kita nih, wudhu suami kita, atau suami lihat wudhunya istri kita bagaimana. Pas kada wudhu itu, supaya betul-betul ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat tata cara membasuh mukanya kayak apa. Ini gara-gara kebanyakan nonton Facebook, nonton YouTube dan segalanya. Lalu ada pendapat bahwasanya yang penting muka itu terbasuh karena air. Imbah pas bau wudhu lalu ketipak kayaknya. Bagi si perempuan, karena sudah terlanjur berpupur, sudah terlanjur begincu, pas membasuh muka terpaksa mengantuk bibir. Bau wudhu, mengantuk bibir. Adalah kejadian, ada kayak itu tuh orang betakon. Kayak apa Ustadz Jar? Oh, bibir nih ngalih mengginju pulang cara minta tinggal. Amon ulun bau kada sembahyang, tertinggal pulang kakawana sembahyang. Hendak bodoh kalau ginju diluntur kayak apa? Lalu akhirnya kayak pepian jon. Ulun kantok bibir ulun seteh. Nah, bodoh, basuh muka. Ujar ulun yang di sini adalah sebagian merupakan bagian dari wajah. Wajah ini harus dibasuh juga. Jangan pian kantuk-kantuknya kayak itu, ujaran kan. Itu menjadi bahwasanya wudhu kita tidak sah dan salat yang kita lakukan juga tidak sah. Gara-gara wudhu aja tuh. Jadi perhatikan masalah pelaksanaan tata cara beribadah kita, Bu. Apalagi misalnya mengajar kayak apa nih sembahyang asar nih waktu pengajian misalnya. Ustadz ini membawai sembahyang dan segalanya, bawa udu balung, pupur lingkah kayaknya, cara minta tinggal, wah, lalu akhirnya kada sembahyang. Nah, ini juga harus kita lihat. Yang kedua, misalnya ketika kita sholat, kita lihat perhatikan anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri juga, kita lihat pas kada kita sembahyang. Hari ini gara-gara banyak YouTube, orang-orang atau anak-anak kita kadang lagi duduk di majelis ta'lim, mereka tidak lagi mengaji ke tempat gurunya, cukup duduk di 3x3 di dalam kamar, lihat YouTube, yang penting ada kuota internetnya, lalu mereka belajar tentang agama di situ. Nah, dari usalinya membaca misalnya, dalam sebuah kitab misalnya, atau sebagai ustadz mengatakan, kada perlu usali, kada usah, itu sunat saja. Nah, sementara di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita sudah menggunakan seperti itu. Nah, nanti anak-anak kita itu akan menjadi bibit yang membuat kita akan berubah, anak-anak kita menjadi berubah menjadi orang lain. Tentang sama juga ibu-ibu, tentang misalnya ngangkat takbir, kita betul-betul mempelajari supaya sholat kita diterima sesuai dengan diajarkan oleh guru-guru kita sebelumnya. Seandainya Habib Usman ini salah, mungkin bakukus kuburan sidin, tapi ternyata kada. Ya kalau artinya apa yang diajarkan beliau itu tidak merupakan salah, bukan bid'ah, bukan salah. Tapi orang-orang yang datang hari ini yang kadang-kadang bisa menyalahkan praktik amal ibadah kita, itu yang sebenarnya mereka tidak pahami. Usali, karena di YouTube itu tadi kan macam-macam mengangkat takbir, ada yang macam-macam takbir. Ulun pernah ditanya oleh seorang ustadz, apa Julun, kayak pegarang apa yang ngangkat takbir yang kayak Dragon Ball itu kayak apa? Yang ada kan ngangkat takbir seperti Dragon Ball? Ampun maaf lah, ini kisah orang di sana lain kisah di sini. Ada satai ngangkat takbir Dragon Ball yang kayak apa? Garang contohkan kayak apa?
sekalinya Allah kakak ini setajar Allahu Akbar, oh jurun lain kayak Dragon Ball yang itu tuh memang ada ajarannya, memang ada ajarannya. Imbah pang yang betul tuhnya kayak apa Ustaz? Nah amun pian betakun yang kayak apa bujurnya ujurun kan ulun kada kawajib menyampaikan ini paling bujur, tapi kita tidak meninggalkan ulama. Ulama telah menyatakan di dalam berbagai macam kitab fikih bahwasanya yang disebut dengan takbir itu adalah seperti ini. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya udhunaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila bertakbir beliau mengangkat tangan dan tangannya sejajar dengan dua telinganya. Tangan, jari-jari tangan itu berada di atas telinga sini, kemudian ibu jari tangan berada di daun telinga. Itu yang diajarkan ulama, ujar ulun. Ulama dapatnya dari mana? Dari ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya dapat dari mana? Dari ulama sebelumnya sampai ke imam-imam, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang kita pelajari ujar ulun. Amun sampian melihat itu dari mana? Dari YouTube Ustaz teh. Nah, amun kita belajar agama dari YouTube, maka bisa jadi kita akan bukannya keliru, tetapi bisa jadi kita membuat perbedaan dengan orang lain. Nah, lihat Bu, hati-hati kita, cara takbir salat kita hari ini sudah macam-macam. Makanya sampai timbul istilah takbir gaya Dragon Ball itu tadi. Ulun gin tahunya dari orang lain, bukan ulun yang baulah. Kalau pangbon kikir ini Ustaz ini macam-macam, ngawur aja Ustaz tuh maulah masa ada takbir Dragon Ball. Kadada, ulun orang mengisahkan itu. Lalu bagaimana Ustaz? Ujar, ada orang yang sholat suka nyari kaki orang lain. Ini kayak apa garang jurun sholat mencari kaki orang lain? Mbah kakak itu kah yunah? Ada Ustaz tajar, batis ulun tuh aur dihahar orang ja. Mahar lan apa garang mahar lan tangan kah? Ada lan batis juga Ustaz teh. Yang memahar batis sampian ini lakian binian. Lalakian juga Ustaz teh. Oh, amun aku ketujuh ay mun babinian mahar betis ujaran kan seperti itu. Nah ini sudah banyak juga melanda dalam kehidupan kita ibu-ibu, bapak-bapak. Ulun kada tahu pang di sini, ulun hanya mengisahkan di sana aja gitu. Nah ini adalah salah satu cara kita supaya konsisten dalam beribadah, dan ini adalah terkait dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Isra Mi'raj tadi. Ujar ulun, memang betul adanya nempel kaki itu memang betul. Hadisnya memang hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Qumu sufufakum fa inni arakum min wara'i zahri." Kata Rasulullah, tegakkan saf-saf kalian ketika salat. Fa inni arakum min wara'i zuhri, karena aku sungguh betul-betul melihat kamu itu dari belakang pundakku. Artinya Rasulullah itu bisa melihat ke belakang sama seperti melihat ke belakang, melihat ke depan, melihat ke belakang sama seperti melihat ke depan. Melihat yang di belakang itu nah sama kayak melihat ke muka, kayak itu nah bahasanya. Amun kayak kita kan salah nah kakak ini kalau imam ko sawu supawakum retakan. Nah kayak itu kalau jadi imam, Rasulullah kada perlu kayak itu. Rasulullah cukup melihat begini saja, qumu sufufakum fa inni arakum min wara'i zahri. Aku bisa melihat kamu itu dari belakang pundakku. Itu kata Rasulullah. Imbah apa hubungannya Ustaz? Ujar si yang penanya ini tadi, lawan yang nempel-nempel kaki, hadang dahulu, sabar dahulu jangan. Dalam kelanjutan hadis ini tadi, ujar ulun menjelaskan di orang nih. Wa kana ahaduna, ujar si ini dalam hadis ini, wa kana ahaduna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi.
Dan ada di antara kami, ada salah seorang laki-laki di antara kami yang nempelkan kaki ke sebelahnya, nempelkan bahunya dengan orang di sebelahnya. Nah, ada hadisnya itu, ujar ulun. Tapi tunggu dulu pian, ujar ulun. Bujurkah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menempelkan kaki atau tidak? Nah, yang pertanyaan pian itu yang kayak itu kalau inggih ujar. Nah, coba kita analisis, coba kita lihat siapa yang mengucapkan nempelkan kaki ini, siapa? Rasulullah atau siapa? Pian ini membawa ulun menganalisis, bahkan depan harus kayak itu, bang, kita harus kaji tuntas ujar ulun kan. Nah, ternyata Bapak Ibu, dalam hadis itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh nempelkan kaki itu. Itu hanya adalah ucapan salah seorang sahabat. Sahabat ini ketika mendengar Rasulullah menyuruh meratakan saf, lalu sahabat ini bernama Anas bin Malik kalau tidak salah dalam hadis itu. Setelah Rasulullah menyuruh meratakan saf, nah maitihi seikung, ada seikung sekalinya imbah mendengar Rasulullah menyuruh meratakan saf, seikung mahahar batis orang. Nah, menempel kaki orang. Dan itu bukan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkara-perkara kayak ini memang bukan rukun fi'li yang apabila ditinggalkan akan mengakibatkan batal salat kita. Bukan, ibu-ibu. Tetapi walaupun dia hanya adalah merupakan sunnah hayat, tetapi ini bisa menjadi identitas bagi kita, menjadi ciri bagi orang lain. Makanya harus dilihat kita tenang. Amun di wadah kami di sana, bila pinal lain gayanya, oh ini dari ini. Bila pinal lain gayanya, oh ini dari ini. Itu sudah kawan dibaca. Ulun ingin anak-anak kita hari ini, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita jangan berubah dari apa yang telah disampaikan oleh pendakwah pembuka Kumai ini dulu. Jangan pernah berubah dari praktek-praktek ibadah yang dilakukan mereka. Kalau tata cara mereka melakukan sholat seperti itu, maka tetap laksanakan sholat itu. Kalau tata cara yang dilakukan oleh ulama-ulama kita adalah berzikir ketika habis sholat, maka jangan pernah kita tinggalkan tidak berzikir. Nah, ada berzikir kada boleh lagi habis sholat. Kenapa? Karena ada petunjuknya dari Rasulullah. Padahal kalau kita kaji dalam hadis Rasulullah, banyak sekali Rasulullah menyatakan riwayat-riwayat dari sahabat bahwasanya Rasulullah SAW itu berzikir habis sholat. Abdullah, sahabat Rasulullah, pada usia masih halus, masih kecil, masih bermain-main di depan masjid, itu menceritakan, meriwayatkan bahwasanya berzikir itu kana ala ahdin Nabi. Berzikir suara keras itu adalah sudah ada sejak pada masa Rasulullah SAW. Itu kata beliau. Kenapa maka Abdullah ini tahu bahwasanya Rasulullah itu berzikir? Kenapa tahu? Karena dahulu kan ada mic, ini kan ada mic. Kalau pang misalnya Abdullah ini mendengar Rasulullah pakai mic, halo kita berzikir sama-sama, kan ada. Padahal pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud ini adalah berada di luar masjid, bermain-main, main logo, main kaleker, segala sidin kan. Nah, tapi karena mendengar suara dari dalam, artinya ada zikir, ada bacaan-bacaan setelah sholat, berarti itu adalah menunjukkan bahwasanya bolehnya berzikir setelah sholat. Bolehnya berzikir yang nyaring ketika sholat. Itu adalah petunjuk dari Rasulullah SAW yang harus kita tetap pertahankan sampai hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati, itu yang penting sekali, yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita pertahankan pada sampai seterusnya dalam kehidupan kita. Cari, kaji,
apa yang menjadi kebiasaan umat, kebiasaan guru-guru kita terdahulu sampai bisa kita lestarikan sampai hari ini. Sepakat kada ibu-ibu? Sepakat. Pinak kada tiba semangat benar nah jawaban ini lah. Sebelum ulun mengakhiri, ayo kita bersalawat sama-sama. Kebetulan di sini kada ada gendang terabangnya kada bapak, kada masalah. Ini terkait dengan corona yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi. Salah satu untuk upaya kita supaya tidak terjangkit corona, kita perbanyaki baca salawat. Salawatnya bisa apa saja, apakah salawat burdah atau salat apa saja. Apalagi salat burdah itu dibacakan, ditulis oleh Imam Al-Busiri. Beliau dulu waktu membuat salawat itu dalam keadaan lumpuh. Bon pian ingatlah cerita itu, tahu kalau lah cerita itu. Imam Al-Busiri itu dalam keadaan lumpuh. Lalu pada saat-saat beliau menulis tentang syair bait-bait salawat beliau ini, pada satu malam beliau bermimpi ketemu Rasulullah dan dipakaikan salah satu jubah Rasulullah SAW kepada beliau. Beliau takjub karena dipakaikan oleh Rasulullah. Takjub, langsung berdiri, langsung bisa buka, langsung bisa berjalan. Nah, ini kemungkinan bisa jadi dengan memperbanyak baca salawat kita akan mudah-mudahan terhindar dari corona. Tadi Bapak Sekretaris Kecamatan Pak Haji Mahman menyatakan jaga kebersihan. Amun ulun, ayo banyaki salawat, banyaki sedekah, banyaki zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yulah ulun kada hafal juga syair-syair maulidnya. Kita sama-sama baca syair, mudah-mudahan kita terhindar